merupakan tugas dari mata pelajaran Bahasa Indonesia. Film ini dirilis pada tanggal 27 Juni 2019 dengan durasi waktu 113 menit. Film ini disutradarai oleh Gina Esnur, diproduseri oleh Chan Parves Sevilla dan Flash Sevilla. Didistribusikan oleh Star Vision of League. Penulis naskah Ginarti Esnur. Musik Andika Triyadi dan disunting oleh Alin Jusria. Film ini bergenre drama dengan pemeran yang bernama Angga Aldiunanda sebagai Bima, Adisti Zara sebagai Dara, Lulu Tobing sebagai Ibu Dara, Cut Miniteo sebagai Ibu Bima, dan Dwi Sasono sebagai Ayah Dara. Film ini bercerita tentang sepasang murid SMA yang menjalin hubungan asmara. Sepasang murid tersebut merupakan pemeran utama dalam film, yaitu Dara dan Bima. Dalam pendidikan di sekolah, Dara tergolong murid yang sangat cerdas, sedangkan Bima tergolong murid yang kurang pintar. Ditunjukkan bahwa setelah sekolah usai, seringkali Bima bermain di rumah Dara, khususnya di dalam kamar tanpa pengawasan kedua orang tua mereka. Kemudian hal yang tak terduga pun terjadi, yaitu Dara sedang mengandung anak Bima. Kejadian tersebut tidak diketahui oleh kedua orang tua mereka. Bima dan Dara pun berniat untuk menggugurkan kandungannya, tetapi Dara merasa ragu dan mengurungkan niatnya. Kehamilan Dara pun terungkap ketika insiden bola basket yang secara tidak sengaja mengarah ke Dara sehingga memperburuk kondisinya. Saat Dara dibawa ke UKS sekolah, pihak sekolah pun mengetahui bahwa Dara sedang hamil. Lalu pihak sekolah menghubungi kedua orang tua Dara dan Bima, kemudian memutuskan bahwa Dara harus berhenti dari sekolah tersebut. Setelah orang tua Dara tahu tentang kehamilannya, mamahnya memutuskan tidak mau menanggung kehamilan anaknya sehingga Dara dibawa pulang ke rumah Bima. Tak lama kemudian, mamah Dara pun mulai luluh dan menjemput Dara kembali untuk dibawa pulang ke rumah. Tak sampai di situ, ternyata mamahnya Dara berniat untuk memberikan anak yang dikandung Dara kepada tantenya. Dara yang mengetahui hal ini menentang keputusan mamahnya, dan sampai suatu ketika keluarga Bima datang untuk melamar Dara untuk dinikahkan dengan Bima. Usia kehamilan Dara yang semakin membesar memaksakan keluarga mereka untuk memeriksakan kandungan Dara ke dokter. Setelah melakukan pemeriksaan, ternyata anak yang dikandung Dara berjenis kelamin pria. Sampai suatu ketika terjadilah konflik dikarenakan keluarga Dara menginginkan Dara dan Bima berpisah setelah melahirkan nanti. Karena Dara ingin melanjutkan masa depannya ke Korea. Sedangkan keluarga Bima yang mendengarkan pernyataan tersebut tidak terima dan memutuskan untuk pulang ke rumah. Hari melahirkan pun tiba. Dara melahirkan anaknya dengan keadaan selamat, tetapi dokter mengatakan bahwa Dara mengalami pendarahan pada rahimnya, lalu memaksa Bima untuk memberikan keputusan agar dapat dilakukan operasi. Setelah itu, operasi berjalan dengan lancar dan Dara pun selamat. Akhir cerita dari Dara dan Bima pun berpisah. Dara melanjutkan masa depannya ke Korea dan Bima mengasuh anaknya bersama keluarganya. Kelebihan dari film mengambil kisah yang sedang marak, yaitu seks bebas, mengangkat tema seks edukasi, penjiwaan pemeran Bima dan Dara yang natural karena sesuai kisah yang berlatar belakang SMA. Filmnya terkesan lambat, mengartikan agar penonton lebih bisa meresapi arti visualisasi ceritanya. Terdapat pesan tersembunyi di beberapa scenes, seperti adegan stroberi yang diletakkan di perut menandakan bahwa ukuran janin bayi. Segi visual paling baik menurut saya ada di adegan UKS, karena di adegan tersebut hanya one take one shot saja layaknya panggung teater. Kekurangan dari film: terdapat warna kulit Bima yang tidak konsisten kontras warnanya karena kulit asli pemeran Bima yaitu putih. Di perannya sebagai Bima, mengapa dijadikan sawo matang?
karena membangkitkan lebih kuat karakter dari Bima yang dari keluarga sederhana dan berada di lingkungan yang kumuh. Kelayakan dari film. Film ini sangat rekomendasikan teruntuk orang tua dan remaja yang sedang mengalami pubertas, karena film ini bertemakan tentang seks edukasi. Di film ini bagi saya adalah paket lengkap pengetahuan tentang dampak buruk seks bebas yang didukung visual yang realistis dan audio yang membangkitkan emosi penonton yang bisa merasakan atmosfer film tersebut. Dari film ini, kita dapat mengambil bahwa pentingnya masa depan dan pentingnya waktu di masa muda. Jadi, jangan menyia-nyiakan waktu masa muda kita dengan melakukan hal-hal yang negatif. Sekian yang dapat saya sampaikan dari resensi film 2 Garis Biru ini. Mohon maaf jika ada tutur kata yang kurang sempurna. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.